datang di podcast kita Speak Up di 8 Flare of Champions. Tempat di mana suara kamu jadi kekuatan, suara dari generasi juara bareng kita di 8F, suara lantang dari jiwa-jiwa keren yang gak takut buat didengar. Bersama kami, saya Anis, bersama dengan narasumber Ibu Nurlaila. Yeay! Halo. Sebagai pendidik, bagaimana menurut Ibu, mengapa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu penting untuk anak SMP? Oke, itu kan sangat digaungkan ya Mbak Anis, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mulai dari bangun pagi, lebih pagi gitu ya, terus tidur cepat, berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, terus bermasyarakat, lalu ibadah ya. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sebenarnya hal-hal sederhana Mbak Anis. Hal-hal sederhana tapi coba kita tanamkan kembali kepada murid-murid karakter yang mulai dari pola pikir, terus juga kebiasaannya yang mengubah dari tumbuh kembangnya peserta didik. Baik Bu, dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Apa sih yang paling menantang Bu? Oke, yang paling menantang untuk diterapkan ya di anak-anak usia SMP itu adalah ada 2 Mbak, menurut Mbak Anis ya, menurut saya. Yang pertama adalah bangun lebih pagi dan tidur lebih cepat. Itu. Jadi kalau bangun lebih pagi itu Mbak Anis tantangannya adalah banyak kebiasaan-kebiasaan anak-anak saat ini ya, oknum ya, nggak semuanya tapi mayoritas itu banyak sekali anak-anak itu bangunnya terlambat. Kenapa bangunnya terlambat? Karena ya ada siklus atau ada kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukan seperti begadang, main gadget sampai tengah malam gitu ya. Nah kalau misalnya ini berhubungan nih Mbak Anis, kalau bangun pagi lebih pagi dan tidur lebih cepat. Jadi kalau tidur lebih cepat harusnya bangunnya juga lebih cepat gitu. Jadi kalau bangunnya lebih cepat terus tidurnya lebih cepat, itu akan korelasi. Terus tantangannya adalah karena kita itu yang saya lihat ya Mbak Anis ya, anak-anak pada saya itu adalah terlalu banyak aktivitas di malam hari ya, sehingga mengurangi kualitas tidur di malam hari seperti itu. Masih banyak nih Bu yang sulit sekali kan untuk bangun pagi. Kira-kira bagaimana sih cara membangun motivasi dari kebiasaan ini? Oke, kalau kita mau bangun pagi dulu ya, seperti harapannya Mbak Anis tadi adalah kita harus yang pertama gitu ya, kita memang dibiasakan terlebih dahulu. Gimana cara membiasakannya? Mungkin kita kan sekarang sudah punya alarm ya Mbak Anis, jadi kita bisa pakai alarm. Terus yang kedua, yang paling penting itu adalah bagaimana membangun motivasi diri kita, memastikan bahwa kalau kita bangun lebih pagi itu banyak sekali hal-hal baik di dalam proses pembelajaran selanjutnya di sekolah. Contoh misalnya ketika kita bangun lebih pagi, maka banyak persiapan, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di pagi hari dibandingkan jika kita bangun lebih siang seperti itu. Nah, kalau kita misalnya lebih pagi, bangunnya lebih pagi, pikiran kita lebih jernih, Mbak. Saya setuju Bu. Nah, sekarang untuk dampak positifnya yang Ibu lihat dari kebiasaan bangun pagi ini pada siswa itu apa? Oke, kalau kita bicara tentang dampak ya, untuk bangun pagi itu kebiasaan yang bagus. Di kelas itu tidak ada yang ngantuk Mbak, gitu ya. Jadi jangan, wah ini kurang tidur nih ya karena bangun lebih pagi. Gak gitu ya konsepnya ya. Jadi ketika anak-anak lebih pagi, sebenarnya yang pertama dia sedang melatih dirinya disiplin. Itu yang pertama, itu karakter ya Mbak. Yang kedua adalah ketika anak-anak bangun lebih pagi, dia lebih siap, lebih pikirannya lebih jernih. Dan kalau bangun pagi, anak-anak sekalian itu adalah kebiasaan yang baik karena banyak sekali manfaatnya. Mulai dari diri sendiri, misalnya setelah kita bangun pagi kita bisa olahraga dulu gitu ya. Kalau misalnya kita terlambat bangun, boro-boro olahraga,
mandi aja harus dikejar karena harus ngejar jam masuk sekolah seperti itu. Jadi lebih siap gitu ya kalau lebih bangun pagi gitu Pak. Kalau membahas beribadah nih Bu, sekolah melakukan apa untuk mendukung siswa dalam konsentrasi dalam beribadah tanpa harus mengganggu di tengah kesibukan belajar? Oke, pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu memang kebutuhan kita, bukan kewajiban karena guru suruh atau ibu ini yang memanggil kalian harus sholat atau dan sebagainya. Nah, SMP Negeri 1 Samarinda itu sudah punya banyak sekali hal-hal yang dipersiapkan untuk melakukan 7 kebiasaan anak yang hebat, khususnya yang beribadah ya Mbak Anis. Contoh nih Mbak, berdoa itu kan salah satu termasuk yang beribadah ya, berdoa, terus juga sholat duha, ngaji bersama, terus juga sholat duhur gitu ya. Kalau misalnya ada kegiatan di sekolah sampai sore berarti sampai sholat asar. Kegiatan-kegiatan itu sebenarnya sekolah buat atau sekolah coba tanamkan kepada anak-anak untuk menjadikan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu diharapkan bisa membentuk karakteristik, kembali lagi karakter dari peserta didik itu, karakter muridnya itu. Jadi ketika sering sholat dan sudah sadar bahwa sholat itu adalah kebutuhan, maka kami yakin bahwa itu akan sejalan. Nah, perannya kami di sini adalah bagaimana kami memastikan bahwa anak-anak itu sadar bahwa ini harus dilakukan dan ini baik untuk kami, baik untuk diri kami peserta didik ya, maksudnya bukan baik cuma untuk sekolah tapi juga baik dari peserta didik atau murid seperti itu guys. Sekarang membahas olahraga. Kalau olahraga ini Bu, selain pelajaran PJOK, kira-kira apakah ada kegiatan yang dilakukan sekolah sekiranya untuk mempromosikan gaya hidup aktif? Oke, gaya hidup aktif itu sehat ya, harus gerak gitu ya, gerak, dan itu malah sangat penting. Nah kalau misalnya olahraga banyak hal-hal Mbak. Jadi kalau di sekolah itu kita bisa gunakan, kita biasanya ada Jumat Sehat. Jumat Sehat itu bisa jalan sehat atau juga senam gitu ya. Sama sekolah menyiapkan ekstrakurikuler olahraga, mulai dari futsal, basket, bulu tangkis dan sebagainya gitu ya. Jadi itu salah satunya ya Mbak, kebiasaan, dan memastikan anak-anak itu melakukan olahraga. Kalau misalnya nggak ikut ekskul itu apakah gimana gitu ya? Ya boleh, karena misalnya kita boleh loh ya, olahraga itu boleh gerak ringan gitu ya, gerak tangannya diputar sederhana, gerakan sederhana saja gitu, gerakan sederhana. Yang penting sekalian paham bahwa kalau kita bergerak maka kita lebih sehat gitu ya. Olahraganya ya sederhana saja ya Mbak Anis, gak usah yang berat-berat sampai angkat beban gitu, gak usah. Cukup Mbak Anis dan teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan yang melatih fisik kita secara sederhana dan ringan saja, nggak apa-apa, itu juga sudah baik seperti itu. Dan pastinya kalau sudah olahraga kita udah tahu bahwa badan pasti sehat gitu Mbak ya. Baik Bu, nah sekarang apakah Ibu ada saran untuk anak-anak yang masih sering beli makanan yang tidak sehat, jajan-jajan di luar? Kalau jajanan, kita berbicara pada poin makan sehat bergizi ya Mbak ya. Kalau kita bicara makan, apa sih bagusnya anak-anak itu harus konsumsi untuk usianya Mbak Anis dan anak-anak sekalian. Hindari gula atau hindari yang manis-manis dan berminyak gitu ya. Hindari bukan berarti diharapkan ya Mbak Anis, tapi boleh dimakan sekali-sekali gitu ya, boleh diicip-icip boleh, tapi untuk konsumsi berkelanjutan sebaiknya tidak, karena konsumsi gula yang berlebih itu bukan hanya pada resiko obesitas, tapi juga konsentrasi belajar gitu ya. Konsumsi gula lebih banyak itu akan
membuat kita lebih cepat ngantuk gitu ya. Terus kalau yang berminyak gimana? Udah ya sama ya. Ketika berminyak itu kan enak banget ya, gorengan, sudah makan gorengan, makannya lagi ayam goreng, pokoknya terus goreng-gorengan lagi, cemilannya goreng-gorengan. Dan yang berminyak. Nah, ini apakah boleh dimakan? Boleh. Sehat? Tidak sehat ketika Mbak Anis dan teman-teman makannya dalam porsi yang banyak. Porsinya ya, tapi untuk anak usia Mbak Anis hindari yang manis atau yang mengandung gula berlebih dan juga berminyak. Dikurangin ya, dikurangin. Karena ketika kita makan, apa yang kita makan itu yang akan mengendap di dalam tubuh kita. Jadi kalau mau tubuh yang sehat, sudah olahraga tadi ya Mbak Anis ya, udah bangun pagi, udah olahraga, udah ibadah juga, tapi makannya masih sembarangan ya. Jadi itu belum menjadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi salah satunya adalah harus kontrol makannya ya. Pastikan makan apa nih Mbak Anis? Boleh buah, boleh sayur. Gak suka sayur Bu, boleh lah misalnya kan ya, boleh kita ambil vitamin-vitamin dari makanan yang lain seperti buah, seperti itu gitu Mbak. Baik Bu, sekarang kalau misalkan belajar Bu, gimana caranya biar siswa ini jadi senang gitu belajar? Kebiasaan apa sih yang harus kita tumbuhkan biar siswa senang untuk menjalani kebiasaan ini belajar? Oke, kalau kita bicara terkait belajar ya, gaya belajar aja berbeda. Proses belajar saya dengan Mbak Anis ini pasti berbeda gitu ya. Mungkin saya lebih suka kalau belajarnya berkelompok. Terus Mbak Anis mungkin sukanya belajarnya sendiri gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, anak-anakku sekalian, kita harus menentukan cara belajar yang kita suka itu seperti apa. Apakah harus sambil ngemil? Kan boleh gitu ya, atau sambil dengerin musik misalnya ya, kayak Mbak Anis ini kan suka banget kalau belajar pakai harus dengerin musik. Nah, itu salah satunya Mbak Anis ya. Penggunaan gadget itu juga boleh gitu. Jadi kalau Bu, saya nggak suka belajar, nggak suka belajarnya itu nggak suka belajar, nggak suka pelajarannya, atau nggak suka proses belajarnya. Jadi belajar itu wajib ya anak-anak sekalian ya Mbak Anis, belajar itu wajib. Terus gimana supaya belajar itu menyenangkan? Ya kita harus kita harus mengubah proses belajarnya itu yang lebih menyenangkan. Jadi kalau belajarnya menyenangkan, nanti proses menyerap ilmu itu juga lebih bagus. Seperti itu Mbak. Dan cara belajar bukan cuma hanya tulis dan membaca kan Bu? Betul. Apalagi Mbak Anis biasanya kalau selain menulis, berdiskusi. Oke, benar. Jadi kita sambil diskusi itu juga belajar gitu ya. Kita sambil nonton podcast kita ya, itu juga termasuk belajar. Oh, ternyata 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu gampang kok dilaksanakan asal ada kemauan dan ingin melaksanakan dan ingin jadi anak hebat. Dan belajar itu tidak perlu lama juga ya teman-teman. Jadi bisa dibiasakan dari contoh 15 menit, 10 menit. Betul sekali. Jadi banyak sekali contoh-contoh gitu ya, bahwa ada orang yang hanya bisa konsentrasi 15 menit Mbak Anis. Boleh belajar tapi no HP gitu ya, no ini. Kita belajar aja. Belajar 15 menit full gitu ya. Kita belajar, kita baca, kita tulis, kita ungkapkan, kita ceritakan terkait apa yang selama 15 menit, 30 menit, kalau 5 menit itu kecepatannya. 30 menit misalnya. Habis itu istirahat Anis. Boleh tuh main HP atau nyemil atau apapun melakukan atau peregangan misalnya, itu boleh. Jadi tidak dipatok ya, tapi boleh. Itu bagus banget ya idenya. Jadi belajar pakai timer waktu. Terus nikmati saja prosesnya. Jadi kalau 15 menit selesai nggak selesai, istirahat dulu. Gitu. Jadi nggak bosen kan ya. Gitu Mbak Anis. Habis belajar, ini sekarang kita bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini juga salah satu proses kalian belajar loh. Ibu Laila, kira-kira apa kegiatan bermasyarakat yang cocok untuk anak seusia kita? Oke, kegiatan bermasyarakat ini kan sangat kental dengan sosial gitu ya Mbak ya. Bermasyarakat itu diharapkan anak
sekalian gitu ya, Mbak Anis dan teman-temannya itu mampu meningkatkan rasa peduli terhadap orang gitu ya, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya ke orang saja tapi ke lingkungan juga loh Mbak Anis ya. Contohnya gini Mbak Anis, tidak membuang sampah sembarangan saja di selokan misalnya, ya kan? Yang akan nantinya kalau banyak numpuk di situ akan banjir gitu ya. Itu kan merugikan masyarakat. Kita nggak ingin hal tersebut. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu diharapkan bisa membentuk karakter Mbak Anis dan teman-teman itu dalam bermasyarakat dan peduli lingkungan. Contoh, misalnya gini Mbak Anis, satu contoh yang misalnya gini, Mbak Anis dan teman-teman mengumpulkan bertemu dengan teman-teman di panti asuhan, lalu atau di yang membutuhkan gitu ya. Terus ayo dong, ayo kita kumpul dana atau kita kumpul barang-barang yang memang bisa layak pakai, kita kasih nih sama saudara kita yang membutuhkan. Itu sosial ya, ke masyarakat. Terus yang kedua, anak-anak SMP itu jangan malu untuk ikut kerja bakti di lingkungannya. Kalau nanti ada tetangga-tetangganya lagi bersihkan bersama-sama, misalnya hari Minggu ya bersama-sama kerja bakti, ya jangan di rumah aja, jangan di kamar terus main HP, padahal tetangga-tetangga lagi. Jadi ada kepedulian di situ. Salah satunya inginnya kami harapkan anak-anak punya untuk timbul pelan-pelan saja gitu Mbak Anis. Nah, sekarang kebiasaan yang paling sering kalian lakukan ya, yaitu begadang. Kalau bahas begadang, kebiasaan 7 anak Indonesia hebat itu tidur cepat kan Bu? Betul sekali. Nah, gimana caranya agar membatasi penggunaan gadget biar bisa nyenyak tidurnya? Oke, kalau kita bicara terkait tentang bagaimana sih tidur cepat yang kebiasaan ini ya, membangun kebiasaan tidur cepat. Oke, yang pertama ya mungkin Mbak Anis dan teman-teman yang mungkin Bu Lela bisa bagikan adalah kalau pertama harus menentukan mau jam tidur jam berapa. Tentukan dulu jam tidurnya. Misalnya jam tidurnya jam 9 nih, jam 9. Maka penggunaan gadget. Yang kedua adalah batasi penggunaan gadget. Gimana cara membatasi penggunaan gadget? Maka gunakan gadget terakhir itu atau batasi penggunaan gadget 1 jam sebelum jam tidur. Contoh jam tidurnya mau ditentukan jam 9. Maka kita harus melepaskan gadget itu di jam 8. Gitu. Jadi jam 8 kita harus ini. Terus gimana Bu? Terus apa yang kita lakukan setelah itu? Setelah jam 8 ketika kita melepas gadget, kita bisa melakukan olahraga ringan. Gitu ya. Olahraga ringan atau mungkin kalau kebiasaannya Mbak Anis nih membaca buku dulu sebelum tidur ya Mbak Anis ya, membaca buku dulu. Terus juga apa aja, membaca buku. Bu boleh nggak membaca novel gitu ya? Boleh. Tapi novelnya di HP, oh nggak bisa gitu. Jadi HP, terus TV, terus juga laptop misalnya gitu ya, nonton film Korea dan sebagainya dibatasi. Dibatasi. Bu susah gitu ya, memang susah. Namanya kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan orang hebat itu selalu bangun lebih pagi gitu ya, selalu bangun lebih pagi. Dan kalau usia anak-anak sekalian ini harusnya tidurnya lebih cepat. Kenapa? Karena korelasinya nanti dengan bangun pagi. Kalau tidurnya lebih cepat dan istirahatnya cukup, bangunnya juga lebih segar, bangunnya juga lebih pagi. Seperti itu guys. Sebagai pendidik, apa peran Ibu dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Oke, kalau perannya guru itu ada banyak Mbak Anis gitu ya. Salah satunya adalah memberi teladan. Jadi kalau misalnya berolahraga misalnya ya, berolahraga ya, kalau muridnya aja yang suruh olahraga tapi gurunya enggak, gimana gitu ya. Jadi perannya adalah memberikan contoh teladan. Kalau olahraga ya olahraga, ya ibadah ya ibadah, seperti itu. Kalau makan, pingin siswanya atau muridnya makan sehat, maka gurunya juga harus makan lebih sehat, seperti itu. Jadi contoh. Terus yang kedua adalah motivator, memberikan edukasi Mbak Anis, memberikan edukasi bahwa nah ini baik
ketika kamu lakukan ini dan kamu sadar ini baik, maka bukan hanya fisikmu yang sehat, tapi jiwanya juga sehat. Gitu. Terus evaluator. Jadi kolaborasi juga termasuk ya, evaluator tuh mengevaluasi apakah Mbak Anis dan teman-teman ini sudah melakukan nggak? Ya, itu juga evaluator. Jadi peran kami itu banyak. Dan juga kami harus berkomunikasi dengan orang tua Mbak Anis dan kawan-kawan. Kita memastikan bahwa bukan hanya di sekolah, tapi pembentukan karakter yang baik ini, tapi juga di rumah. Jadi kolaborasi yang hebat ini nanti akan menghasilkan anak-anak hebat juga kayak Mbak Anis dan teman-teman kita. Gitu ya, gitu Mbak Anis. Setelah kita bahas tadi nih Bu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, apa ada saran-saran atau pesan yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman yang nonton? Oke, nah untuk membuat hal yang besar kita mulai dari hal sederhana. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ini kan sederhana sekali ya Mbak Anis ya. Saya yakin bahwa kalian bisa sehat, sehatnya jiwa sehat, raganya juga sehat. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa merubah, bukan bisa membawa kalian ke karakter yang lebih baik, menghargai tubuh kalian dengan berolahraga, dengan makan gitu ya, bangun tidur gitu, terus tidurnya lebih cepat kalau malam gitu ya, bermasyarakat, jadi sosialnya jalan gitu, bangun semua hal-hal yang baik di kehidupan kita dan pelan-pelan, kecil saja, sederhana saja, tapi percayalah hal-hal sederhana itu akan sangat berdampak bagi tubuh kita, bagi kalian, dan juga tentunya bagi proses belajar di sekolah. Seperti itu guys. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Laila. Sama-sama Mbak Anis, juga terima kasih banyak. Nah, sekarang kita udah sampai di akhir podcast. Semoga bermanfaat ya. Saya Anis dan narasumber Ibu Laila izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!